Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2. Kami di sini akan mempresentasikan mengenai prinsip dasar dan landasan pembelajaran tematik. Baik, sebelum masuk materi, saya akan memperkenalkan nama anggotanya. Pertama saya Gita Yolanda, kedua ada Hayatil Hasanah, kemudian ada Iketut Arianto. Langsung saja masuk ke materi yang pertama. Materi yang pertama akan disampaikan oleh Saudara Iketut Arianto. Kepada Saudara Iketut Arianto, dipersilahkan. Baik, terima kasih Saudara Gita Yolanda. Di sini saya sebagai pemateri pertama akan menjelaskan materi tentang prinsip-prinsip dasar pembelajaran tematik. Pembelajaran tematik tentunya perlu pemilihan materi dari beberapa mata pelajaran yang mungkin dan saling berkaitan. Dengan demikian, materi-materi akan dapat mengungkapkan tema secara bermakna. Materi karakteristik peserta didik seperti minat, kemampuan, kebutuhan, dan pengetahuan awal. Secara umum, prinsip-prinsip pembelajaran tematik menurut Tritno 2009 dapat diklarifikasikan menjadi 4. Yang pertama, prinsip penggalian tema. Yang kedua, prinsip pengelolaan pembelajaran. Yang ketiga, prinsip evaluasi. Dan yang keempat, prinsip reaksi. Yang kedua ada prinsip pengelolaan pembelajaran. Nah, pengelolaan pembelajaran dapat optimal apabila guru mampu menempatkan dirinya dalam keseluruhan proses. Artinya, guru harus mampu menempatkan diri sebagai fasilitator dan mediator dalam proses pembelajaran. Guru hendaknya jangan menjadi single aktor yang mendominasi pembicaraan dalam proses belajar mengajar. Pemberian tanggung jawab individu dan kelompok harus jelas dalam setiap tugas yang menuntut adanya kerjasama kelompok. Guru mengakomodasi terhadap ide-ide yang terkadang sama sekali tidak terpikirkan dalam perencanaan. Yang ketiga ada prinsip evaluasi. Evaluasi pada dasarnya menjadi fokus dalam setiap kegiatan. Dalam melaksanakan pembelajaran tematik diperlukan beberapa langkah-langkah positif, yaitu memberi kesempatan kepada siswa untuk melakukan evaluasi diri. Yang kedua, guru perlu mengajak para siswa untuk mengevaluasi memperoleh belajar yang telah dicapai berdasarkan kriteria keberhasilan pencapaian tujuan yang dicapai. Yang keempat ada prinsip reaksi. Guru harus bereaksi terhadap aksi siswa dalam semua peristiwa serta tidak mengarahkan aspek yang sempit melainkan ke suatu kesatuan yang utuh dan bermakna. Pembelajaran tematik memungkinkan hal ini dan guru hendaknya menemukan kiat-kiat untuk memunculkan ke permukaan. Materi yang kedua akan disampaikan oleh Saudari Gita Yolanda. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai landasan pembelajaran tematik. Yang pertama, landasan filosofis. Landasan filosofis penyelenggaraan pendidikan merupakan cara pandang dan wawasan yang ada dalam kehidupan masyarakat, atau dapat dikatakan sebagai filsafat yang ada di dalam atau di kehidupan masyarakat. Landasan filosofis ini merupakan pengembangan kurikulum yang merupakan hakikat realistis, sistem nilai, hakikat kira, dan lain-lain yang ada di dalam masyarakat juga. Filsafat ini merupakan peranan penting dalam proses pengembangan kurikulum. Kemudian, landasan filsafat dalam pembelajaran tematik dipengaruhi 3 aliran filsafat. Yang pertama, progresivisme, yang kedua, konstruktivisme, yang ketiga, humanisme. Yang pertama, ada aliran progresivisme. Aliran ini merupakan aliran yang memandang proses pembelajaran yang perlu ditekankan pada pembentukan kreativitas siswa dan juga lain-lainnya. Yang kedua, ada aliran konstruktivisme. Aliran ini
merupakan aliran yang melihat pengalaman langsung siswa sebagai kunci dalam proses pembelajarannya. Contohnya, interaksi yang dilakukan siswa dengan lingkungan dan sekitarnya. Kemudian ada aliran humanisme. Aliran ini merupakan aliran yang melihat siswa dari segi keunikan, terus memiliki potensi dan juga motivasi apa yang ada di dalam diri siswa tersebut. Sekian presentasi. Materi yang terakhir akan disampaikan oleh Saudari Hayatil Hasanah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hayatil Hasanah dari PGSD 3B dengan NPM 19160049. Di sini saya akan menjelaskan tentang landasan psikologis dan landasan yuridis. Landasan psikologis. Pada dasarnya, setiap anak itu merupakan pribadi yang unik dan berbeda. Maka dari itu, kondisi psikologis perkembangan dan belajar anak harus diperhatikan. Kondisi psikologis itu adalah kondisi karakteristik psikofisik manusia sebagai individu yang dinyatakan dalam berbagai bentuk perilaku dalam interaksi dengan lingkungan. Dalam pembelajaran tematik berkaitan terutama dengan psikologi perkembangan peserta didik dan psikologi belajar. Nah, berikutnya ada landasan yuridis. Landasan yuridis pembelajaran tematik terpadu di SDNI meliputi 3 level. Yang pertama, level kebijakan umum atau general policy level adalah kebijakan pendidikan yang dihasilkan oleh eksekutif. Kebijakan ini berupa undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan, peraturan, dan instruksi dari presiden. Yang kedua, level kebijakan khusus atau special policy level, yaitu kebijakan yang dibuat oleh menteri atau pembantunya. Kebijakan ini berada di tangan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan serta Menteri Agama. Yang ketiga, level kebijakan teknis atau technical policy level adalah kebijakan yang sering juga disebut dengan kebijakan operatif. Adapun hukum yang menaungi pelaksanaan pembelajaran tematik terpadu untuk SDNI pada kurikulum 2013 secara nasional meliputi 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada pasal 4 ayat 1-6 yang menyebutkan mengenai prinsip penyelenggaraan pendidikan. Yang kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Pasal 19 ayat 1. Nah, yang ketiga, itu ada Keputusan Menteri Agama Nomor 117 Tahun 2014 tentang implementasi kurikulum 2013 di madrasah. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian hasil presentasi dari kami. Bila ada kurang dan salah, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.